Nah jadi setelah perampokan oleh Truth Seeker sebelumnya, yang kemudian para Truth Seeker ini dipaksa untuk tunduk di bawah naungan Bos Lin, disitu setelah kepulangan mereka, rupanya Cloud ini tidak ikut pergi juga, tapi kembali lagi ke Linji untuk membicarakan tentang Wilde dan hubungannya dengan kelompok yang bernama Bloodfish. Nah seperti apa kelanjutannya? Kita akan mulai, tapi seperti biasa jangan lupa like dan subscribe untuk support channel ini. Bisa cek juga link description untuk traktir kopi di situ. Sorry guys, mungkin video kali ini agak pendek dan narasinya berantakan lagi seperti yang kemarin ya, karena keterbatasan waktu dan juga skripnya ini masih belum rapi sama sekali. Tapi semoga menghibur dan semoga kalian terhibur. Intro dulu guys. Nah setelah kepulangan para Truth Seeker ini, Cloud kemudian menanyakan tentang keberadaan Wilde kepada Linji. Apakah Bos Lin ini mendengar kabar tentang Wilde akhir-akhir ini? Yang sebenarnya cukup membuat Linji ini kaget, karena sudah cukup lama sejak pertama kali Joseph datang ke Tuk Linji untuk mencari kabar temannya tersebut, alias Wilde. Tapi sejak saat itu yang seharusnya cukup lama itu ya, ternyata mereka ini masih belum tahu keberadaan si Wilde. Dan sampai sini perlu diingat bahwa Linji itu masih mengira Joseph mencari Wilde untuk baikan sebagai teman lama yang sering bertengkar. Padahal sebenarnya Joseph ini dan Secret Tower ini mencari Wilde untuk dibasmi karena Wilde merupakan black mage yang cukup membahayakan. Nah disitu Cloud juga memberitahu Linji bahwa mereka sebenarnya sudah mendapatkan sedikit petunjuk, di mana beberapa waktu yang lalu dikatakan Wilde itu pernah muncul di jalan nomor 52 selama sekitar seharian penuh. Jadi cukup lama kata si Cloud ini. Dan mendengar jalan nomor 52 ini, Linji kembali mengingat tentang insiden ledakan besar yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Yang seingat Linji itu terjadi di sekitar jalan nomor 52 juga. Dan menurut berita di TV, saat itu terjadi ledakan gas yang menghancurkan sistem pembuangan air. Lalu disusul juga dengan cukup banyak orang yang kemudian merusuh di situ. Jadi cukup kacau lah, dan para perusuh ini kemudian merampok bisa dibilang sebuah lab penelitian di Central District dan membuat situasi menjadi makin kacau. Sehingga tidak heran saat itu situasi di sekitar area itu harus disterilkan dan para penduduk juga dievakuasi ke tempat yang lebih aman, dan juga dipasang pembatas-pembatas polisi yang tidak bisa dilewati sembarangan orang, apalagi si Wilde. Nah namun kenapa kata si Cloud, Wilde ini sempat terlihat di area tersebut seharian penuh? Apakah karena Wilde ini terkait dengan insiden tersebut? Apakah karena dia hidup sendirian lalu ditinggal anak-anaknya, jadi dia ini banyak masalah, stres, lalu bergabung dengan organisasi yang tidak jelas yang berkaitan dengan insiden tadi? Itu ya, ini masih di pikiran si Linji. Sehingga Linji kemudian bertanya apakah mungkin si Wilde ini berkaitan dengan insiden di jalan 52 tersebut kepada si Cloud. Nah ketika ditanya seperti itu, sebenarnya Cloud ini agak-agak takut untuk menjawab, karena kan Wilde ini merupakan salah satu pelanggan Tuk Linji yang sudah sangat lama berkunjung. Bahkan jauh sebelum Jisixu dan Joseph datang ke toko tersebut, itu Wilde sudah menjadi pelanggannya si Linji. Meskipun sudah dapat dipastikan juga bahwa Wilde itu turut andil dalam terjadinya kekacauan kemarin, di mana menurut investigasi Secret Tower, mereka itu mendeteksi Aether Wilde ada di medan pertempuran. Lalu di tempat penatasan Magic Mirror milik White Wolf juga terdapat bukti-bukti bahwa Wilde itu ikut andil dalam operasi tersebut. Yang mungkin kalian lupa di sini, Wilde itu memang ikut membantu Harris di chapter 32. Ketika saat itu White Wolf sudah terpuruk karena kematian Murphy, dan di situ Wilde muncul untuk membantu si Harris. Nah, jadi memang sudah dipastikan Wilde ini berperan dalam kekacauan sebelumnya. Namun yang tidak Cloud tahu atau yang tidak Secret Tower tahu, apakah keikut-andilan Wilde ini juga didukung oleh Bos Lin atau tidak? Apakah Bos Lin ini yang mungkin nyuruh si Wilde untuk melakukan segala aktivitas dia sebelumnya, termasuk ikut andilnya di kekacauan sebelumnya? Makanya saat itu Cloud juga agak ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan Linji tentang keterkaitan Wilde dengan kejadian ledakan sebelumnya. Nah tapi setelah beberapa pertimbangan, akhirnya Cloud memutuskan untuk menjawab Linji bahwa memang Wilde itu terhubung dengan insiden di jalan 52 tersebut. Lalu juga akhirnya meminta tolong juga kepada Linji kalau mungkin ada info-info yang membantu gitu ya, karena katanya si Joseph pun juga sudah mencoba melacak si Wilde. Jadi kalau ada info-info tambahan bolehlah dibantu, kata si Cloud ini. Nah karena Cloud menggunakan kata melacak, dimana tadi katanya Joseph ini sudah mencoba melacak Wilde, sehingga Linji pun menyimpulkan artinya Wilde ini sudah menjadi tersangka dalam kasus ini. Lalu Linji pun mengaitkan hubungan dia dengan Bloodfish, dimana sebelumnya di telepon kan Cloud bilang kalau dia bertempur dengan Bloodfish, yang artinya Bloodfish ini bisa dianggap sebagai organisasi teroris, bukan hanya sekedar sindikat MLM belaka.
Dan seingat Linji, Wilde juga pernah bilang dia diundang ke organisasi yang bernama Bloodfish ini. Sehingga mau gak mau, Linji memberitakan info bahwa dulu Wilde ini pernah bilang kalau dia diundang ke organisasi yang bernama Bloodfish. Tapi saat itu sudah diperingatkan oleh Linji untuk pikir-pikir dulu lah gitu ya. Tapi nggak tahu lagi apakah Wilde ini nurut atau enggak. Lalu setelah itu Wilde juga bilang kalau akan ada sebuah pertemuan yang dia datangi, yang mungkin aja si Bloodfish ini, kata Linji kepada si Claude. Jadi di situ dijelasin hubungan si Wilde dengan Bloodfish menurut pengetahuan si Linji. Dan info tersebut merupakan info yang sangat berharga bagi Secret Tower tentunya, karena saat itu mereka masih belum tahu adanya hubungan antara Bloodfish dan Wilde, karena mereka mengira bahwa tidak mungkin Wilde yang punya kekuatan dan status yang sangat tinggi di kalangan para makhluk extraordinary ini bergabung dengan organisasi Bloodfish yang tidak sekece itu, dan bisa dibilang masih ecek-ecek lah ya. Jadi sampai sini mereka punya satu petunjuk lagi yang bisa membantu investigasi insiden akhir-akhir ini. Dan sekali lagi di situ Claude juga membuktikan perkataan Joseph bahwa Bos Lin ini merupakan makhluk yang sistem kebaikannya itu tidak pilih-pilih. Jadi mau membantu siapapun terlepas dari baik buruknya orang tersebut. Kemudian Claude berterima kasih atas sepotong info tersebut yang sangat penting tersebut, lalu memutuskan untuk melapor kepada Joseph dan mempercepat proses investigasi lagi. Apalagi berkat insiden sebelumnya itu, ada item yang sangat berharga yaitu formula darah Dream Beast yang awalnya milik White Wolf, sekarang ada di tangan grup spidernya G6 yang bisa dibilang merupakan grup hunter baru. Sehingga tentunya banyak kelompok hunter yang awalnya anteng-anteng aja, sekarang berusaha untuk merebut formula tersebut dari grup spider ini, yang akan menambah kekacauan di Nujin nantinya. Nah tapi ngomong-ngomong tentang spider, kita akan lompat 3 bulan sejak grup spider ini mendapatkan formula darah White Wolf. Nah di sini diceritakan grup mereka ini sudah bertumbuh dengan sangat pesat. Dan dalam 3 bulan terakhir ini saja sudah terjadi 3 pertempuran besar dengan grup hunter lainnya. Dan sudah tidak terhitung banyaknya pertempuran-pertempuran kecil yang terjadi. Lalu pada saat malam itu juga dikabarkan ada grup hunter lagi yang akan melancarkan serangan besar-besaran kepada Spider. Sehingga kita berpindah ke lokasi markas persembunyian Spider yang dulunya itu markas White Wolf, sekarang diambil alih oleh Spider. Nah tepatnya sekitar 2 minggu setelah Sixu ini pergi ke toko Linji untuk membuka box segelnya dan mendapatkan si mawar. Jadi sampai sini Sixu ini sudah mendapatkan si mawar. Dan di markas tersebut mereka juga sudah sangat siap ya untuk menerima serangan musuh-musuhnya. Jadi sudah banyak anggota Spider yang patroli di segala sisi markas dan jebakan-jebakan pun juga banyak yang sudah dipasang di situ. Namun itu pun tidak bisa menghentikan si Ackerman yang dengan sangat mudah kemudian melewati banyak anggota Spider yang berpatroli saat itu untuk sampai ke tempat G6 yang ada di dalam markas. Dan tentu saja untuk bergabung secara resmi dengan si Spider ini, yang kemudian juga disambut dengan sangat terbuka oleh Sixu karena memang Ackerman ini direkomendasikan secara langsung oleh Bos Lin. Jadi tidak ada keraguan sama sekali dari G6 ini. Dan sebenarnya ini pertama kalinya Sixu dan Ackerman bertemu satu sama lain ya. Jadi pertemuan mereka di komik itu sebenarnya belum terjadi, dan kalau di novel ini baru pertama kali mereka bertemu. Jadi di komik itu dimajuin lah alurnya, tapi lagi-lagi tidak terlalu lengkap. Jadi sama seperti di komik, Ackerman di situ juga cukup semangat ketika dia melihat mata Sixu itu sangat bersih katanya, dan tidak ada tanda-tanda efek samping sama sekali dari darah Dream Beast-nya. Dan sama seperti di komik juga, Sixu kemudian menjelaskan bahwa itu adalah kekuatan baru yang diberikan oleh Bos Lin. Kekuatan untuk mengendalikan darah Dream Beast sepenuhnya tanpa efek samping, yang lalu membuat Ackerman memuja-muja Bos Lin dan berterima kasih atas cara baru tersebut atau jalan baru tersebut bagi para hunter yang tidak lagi nantinya akan dihantui oleh efek samping dari darah Dream Beast-nya. Nah sampai akhirnya serangan besar-besaran kepada grup Spider ini akhirnya dilancarkan di tengah gelapnya malam. Jadi ini terjadi tengah malam ya, yang rupanya langsung dari 2 grup hunter terbesar di Nujin. Dimana sebelumnya itu sebenarnya ada 3 grup besar, yang salah satunya adalah White Wolf. Tapi setelah hancurnya White Wolf sekarang tinggal 2 grup, dan 2 grup inilah yang nyerang markas Spider kala itu. Jadi memang cukup besar skalanya seharusnya serangan mereka ini, sampai Ackerman pun mau gak mau langsung serius dan bersiap-siap untuk bertempur. Tapi kemudian Sixu menyuruh Ackerman ini untuk santai aja dulu katanya, biarkan mereka ini masuk karena dia sudah mempersiapkan sebuah kejutan, kata si Sixu. Nah setelah itu Sixu mengangkat lengannya dan kemudian muncul ranting yang melilit lengan tersebut, lalu mekar sebuah mawar merah yang indah yang membuat Ackerman ini sangat kaget tentunya, karena dia sendiri pernah merasakan seberapa menakutkannya kekuatan dari si mawar tersebut.
Yang tidak disangka, rupanya Bos Lin ini memberikan si mawar ini kepada Siksu. Dan Siksu kemudian mengelus-elus si mawar tersebut yang kemudian muncul sebuah kelopak mata tentunya yang mencerminkan rasa haus darah dan sangat kejam, kata si Ackerman dalam hati si Ackerman ya. Lalu terlihat akar si mawar ini menjulur ke tanah dan kemudian menyebar ke seluruh markas persembunyian tersebut. Sehingga para anggota Spider ini langsung mundur dan para musuh yang tidak tahu menahu tentang si mawar ini mulai merasakan tanah itu bergoyang. Yang awalnya cuma dikira gempa biasa, namun kemudian muncul ranting-ranting menyelimuti tanah dan dinding markas tersebut, diselimuti semua oleh si mawar, dan itu ranting langsung merayap ke tubuh mereka semua atau tubuh para musuh ini. Dan pokoknya sangat brutal lah. Dideskripsikan di sini itu sangat kejam dan gue takutnya kena peringatan dari YouTube nanti kalau diceritakan dengan cukup detail ya. Intinya seperti itu, gue serahkan kepada imajinasi kalian semua. Dan sampai sini sampai muncul istilah Nightmare Weaver di kalangan para hunter yang saat itu menonton pemandangan tersebut. Saking mengerikannya pembantaian dari si mawar kepada musuh-musuh Spider ini. Nah, seperti sebelumnya, hasrat para musuh di situ menjadi makanan dari si mawar. Lalu Siksu pun juga menggunakan kekuatan The Will of Steel miliknya, kemudian mengambil jiwa-jiwa mereka untuk nantinya dikasihkan kepada Gargoyle di toko Linji secara diam-diam sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Bos Lin katanya. Karena di sini dijelaskan Siksu ini cukup kasihan dengan peliharaan Bos Lin atau si Gargoyle dan si mawar ini. Karena kata si mawar sendiri pun sambil dia ini masih memakan hasrat dari para korban tadi ya, si mawar ini bilang kalau Bos Lin itu sangat kejam karena menganggap mereka lebih kepada hanya sebagai hiasan saja, bukan sebagai peliharaan. Makanya ketika ada kesempatan untuk mukbang, si mawar di situ menjadi sangat kejam dan membabi buta untuk melahap korban-korbannya tadi. Dan di sisi lain, si Ackerman yang juga menyaksikan serangan tersebut tanpa membantu apapun, saat itu mulai memandang Siksu sebagai rekan yang setara. Dimana awalnya memang Ackerman ini menganggap Siksu sebagai junior saja karena kurangnya pengalaman yang dia punya. Tapi setelah melihat serangan tadi, sepertinya Siksu ini cukup kompeten dalam memimpin grup yang dia punya ini atau grup Spider ini. Dan mungkin itulah kenapa Bos Lin ini membantu Siksu sebagai bawahannya. Itu pikiran si Ackerman ya. Nah, setelah acara penggerbekan tadi dan yang berujung pembantaian tersebut, Siksu kemudian mengajak Ackerman ini ke sebuah aula tempat beberapa atasan Spider seperti Marcus dan Kaye berada. Lalu Marcus dan Kaye ini juga bertegur sapa dengan Ackerman tentunya, sambil sebenarnya ada rasa tidak percaya juga sekarang mereka punya support seorang hunter yang destruktif. Jadi sangat berharga lah ini si Ackerman ya. Kemudian Kaye memberitahukan bahwa ada Tuan Haywood yang datang untuk bertemu. Ya mungkin sampai sini kalian lupa, Haywood itu adalah white mage keluarganya Ji Bonong ya, yang menjadi tamu penting bapaknya atau si Ji Bonong. Dan orang yang memberikan segel loyalitas kepada bawahan Siksu seperti Marcus, Kaye dan juga si Ruen dulu, yang rupanya segel loyalitas tersebut entah kenapa bisa rusak. Dan itulah kenapa Siksu saat itu juga sangat meragukan white mage ini dan sangat ingin bertemu dengan si Haywood. Sehingga sebelumnya Siksu itu sempat memanggil Haywood ke markas dengan alasan ingin membuat segel loyalitas baru kepada seseorang. Dan balik lagi setelah sampainya Haywood ke markas Spider, singkat cerita sambil mengajak Ackerman, di situ Siksu menemui si Haywood dan langsung diancam sama Siksu untuk Haywood ini membuat segel loyalitas kepada dirinya sendiri atau kepada si Haywood sendiri. Yang secara tidak langsung itu sama saja seperti hinaan atau provokasi kepada para white mage. Sehingga tentunya Haywood ini tidak terima dengan permintaan Siksu tersebut dan bahkan mengancam bahwa bapakmu saja atau si Ji Bonong saja itu tidak berani merusak reputasi white mage seperti ini, kata si Haywood. Namun sepertinya Siksu ini tidak mau tahu dengan reputasi white mage apalah tadi itu ya. Lalu Ackerman juga dari belakang ikut menodongkan pisaunya ke leher si Haywood. Dan bersamaan Siksu kemudian bertanya, "Lu milih reputasi atau nyawa?" katanya. Kemudian Siksu memberikan pertanyaan juga kepada si Haywood ini bahwa kenapa segel loyalitas yang dia pasang itu menjadi rusak dan tidak efektif, termasuk kepada si Muen dulu. Nah, si Haywood yang dengan ketakutan dan dikeroyok banyak hunter ini merasa sepertinya penjualan metode pembobolan segelnya ke pihak lain ini sudah terungkap. Jadi sampai sini memang sudah terkonfirmasi bahwa Haywood lah yang menjual metode untuk membobol segel loyalitas tersebut kepada pihak lain. Sehingga kemudian dengan terbata-bata Haywood pun mengakui bahwa dia memang menjual metodenya kepada pihak lain. Dan dikatakan juga bahwa di Chamber of Commerce itu berjanji untuk memberikan Haywood tempat dan transaksi yang sangat rahasia dengan pihak yang juga aman untuk menjalin transaksi. Makanya Haywood ini berani menjual metode sigilnya karena janji dari di Chamber of Commerce terkait transaksi yang aman katanya. Jadi sampai sini artinya di Chamber of Commerce ini ada hubungannya dengan pengkhianatan si Haywood ini.
Nah, tapi sebelum ditunjukkan bagaimana nasib Haywood ini selanjutnya, di sini kita berpindah dulu kembali ke toko Linji yang pada malam itu juga dia melihat buku pelanggannya untuk mencari di mana alamat rumah si Wilde. Nah, meskipun sebelumnya ketika Joseph atau Claude ini bertanya, Linji menjawab bahwa dia tidak punya alamat Wilde. Nah, ini sebenarnya Linji ini berbohong karena memang kewajiban dia ini untuk melindungi privasi pelanggannya ya. Nah, tapi setelah mendengar kabar tidak enak tentang Wilde tadi dari si Claude tadi, setelah kepulangan Claude, Linji kembali mengecek alamat Wilde yang rupanya ada di jalan nomor 387 yang dimana memang cukup jauh, bahkan dengan mobil pun katanya membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk sampai. Dan Linji di situ memutuskan untuk sepertinya akan berkunjung dan bertanya secara langsung tentang keterlibatan Wilde ini dengan Bloodfish. Yang sebenarnya kan nggak tahu juga Wilde ini bisa jadi di brainwash atau dicuci otak oleh kelompok tersebut untuk bergabung. Dan karena biasanya kalau ada apa-apa Wilde ini langsung cerita sama Linji, tapi selama kejadian cukup besar ini ternyata Wilde tidak cerita apa-apa, artinya bisa jadi Wilde ini aman-aman aja, mungkin punya rencana sendiri. Atau mungkin bisa juga tadi ya ke brainwash atau dicekoki apa gitu sampai terjebak di situ dan tidak bisa minta bantuan kepada orang lain atau tidak sempat meminta bantuan kepada orang lain. Kemungkinan yang mana kan Linji masih belum tahu sampai sini. Makanya Linji itu memutuskan untuk datang secara langsung ke rumah Wilde, meskipun sebenarnya Linji ini bisa menghubungi via telepon, tapi dia berpikir takutnya nanti malah membuat Wilde ini curiga dan mungkin akan kabur nantinya. Apalagi sekarang tokonya juga sudah dijalankan sama si Muen sendiri. Jadi Linji pun bisa cukup gampang pergi beberapa hari tanpa kepikiran tokonya. Lalu kalau misalnya ada apa-apa nantinya, Linji juga merasa cukup bisa bela diri lah, karena sudah diajari sama Silver di mimpinya tentang ilmu berpedangnya si Candela. Yang sampai sini seperti yang ku bilang di part sebelumnya ya, Linji tuh sudah tahu kalau mimpinya itu bukan sembarang mimpi. Meskipun masih belum tahu apakah ada hubungannya dengan dunia nyata atau tidak. Apakah memang makhluk-makhluk bukan manusia ini ada atau tidak. Seperti contohnya si Candela ini nyata atau tidak itu masih belum tahu si Linji. Tapi yang pasti kalau tentang mimpi, aether, terus era kedua dan seterusnya yang selama ini dia alami itu kemungkinan besar memang ada. Nah, sehingga karena hari pun sudah malam saat itu, Linji pun tidur dan seperti biasa dia kembali masuk ke dream realm-nya si Silver untuk latihan pedang dan juga aether. Dan sampai sini Linji sudah mulai berlatih untuk membuat mimpinya sendiri atau membuat dream realm-nya sendiri. Meskipun progresnya ini cukup lambat katanya, sedikit demi sedikit. Lalu tentang aether juga cukup menarik, di mana kata Silver dia itu tidak tahu bagaimana cara manusia merasakan dan mengendalikan aether. Sehingga Silver memutuskan untuk mengajari Linji ini metode yang dia pahami sendiri. Jadi diajari metode primordial witch, bayangin. Dan ini secara tidak langsung juga mengkonfirmasi bahwa Silver ini bukanlah manusia. Tapi Linji tidak bertanya tentang itu lebih lanjut karena juga tidak dikasih tahu sama Silver secara langsung. Jadi ya udahlah, gak usah tanya tentang pribadi. Lalu Silver juga mengatakan bahwa Dream Realm dan dunia nyata itu bisa berhubungan satu sama lain dan sebagian dari Dream Realm itu bisa terrealisasi ke dunia nyata. Meskipun saat itu Linji masih belum sepenuhnya mengerti tentang konsep tersebut. Nah, tapi singkat cerita, keesokan harinya Linji pun berencana pergi ke rumah Wilde dengan membawa pedang Candela untuk bela diri yang saat itu sudah Muen buatkan seperti box atau kotak seperti bentuknya seperti koper gitar gitulah untuk membawa si pedangnya. Nah, sampai akhirnya setelah jarak beberapa meter dari tokonya, Linji melihat seperti ranting yang bergerak membentuk tanda panah yang menunjuk ke sebuah lorong gelap. Dan Linji langsung tahu bahwa itu adalah si Blackie yang sepertinya ingin membantu Linji ke tujuan dengan cepat. Nah, singkat cerita, setelah Linji melewati lorong gelap yang ditunjuk si Blackie ini, hanya dalam beberapa langkah kemudian Linji sampai di depan sebuah pintu rumah yang Linji simpulkan sepertinya itu adalah rumahnya si Wilde. Alhasil Linji pun mengetok pintu tersebut, Assalamualaikum gitu. Dan bersamaan juga sebenarnya dengan Wilde yang saat itu sedang mempersiapkan sebuah ritual dengan menggunakan darah dan beberapa bagian Dream Beast. Lalu di tengah formasi ritual tersebut ada tubuh Harris yang diambil Wilde di komik chapter 60. Jadi Wilde di tengah sebuah ritual. Nah, ketika Linji mengetok pintu, awalnya membuat Wilde ini cukup terkejut karena dia sendiri tidak merasakan aether apapun yang saat itu ada di depan rumahnya. Dan juga tidak ada satupun orang yang tahu tentang persembunyiannya tersebut kecuali si Charles yang sudah meninggal. Lalu ketika Wilde menggunakan aethernya untuk mengecek pintunya, di situ terlihat Linji yang datang dengan membawa sebuah kotak yang isinya pedang tadi. Alhasil membuat Wilde makin panik karena tidak tahu kenapa bos Lin ini datang ke situ. Sampai sepenting apa urusannya ini sampai dia datang secara langsung gitu ya. Apalagi saat itu tangannya juga masih bersimbah darah dan rumahnya pun juga sangat berantakan.
sangat tidak pantas untuk menjamu seorang bos Lin. Tapi yang paling menarik, rupanya Willy ini sempat menduga apakah kedatangan bos Lin ini berkaitan dengan rencana rahasia yang dia jalankan kala itu. Nah, tapi rencana apakah itu? Akan kita sambung di part selanjutnya, guys. Jangan lupa like dan subscribe untuk support channel. Bisa cek juga link description untuk traktir kopi di situ. Sorry ini durasinya agak pendek dan mungkin narasinya kacau ya. Karena keterbatasan waktu. Akhir-akhir ini lagi sibuk banget, guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Yuk.